Malah berhasil. Malah berhasil. Malah berhasil. Jadi tekniknya beda sekarang begitu. Nah, partai kebetulan kami melihat hal itu, fenomena ini lebih duluan, lebih cepat gitu. Kita segera mengatur strategi supaya ini bisa teradaptasi oleh Partai Gerindra dan dijalankan oleh Partai Gerindra itu. Ke Lampung. Penasaran nih, menurut kayaknya kita harus nyalek ini. Iya. Jadi saya dengar Jai dan Mas Raja tadi jelasin kayaknya pengen segera nyalek. Tahunnya 2029 tertutup. Saya tertarik ya, perspektif ya anak muda. Saya pengen tahu sih ya historisnya. Artinya gini, saya lihat Kiai ini ya dari profiling gitu kan, pernah mimpin HIPMI, gitu kan? Seorang pengusaha yang punya background pengusaha, maupun bahkan pendidikan. Artinya jika kita pandang dari perspektif itu, ya kan, untuk ini apa nih yang buat Kiai Mirza tertarik, ya, true story mungkin ya, story gimana sih yang buat Kiai Mirza itu pada akhirnya tertarik? Karena saya lihat gini, fenomena hari ini ya, meskipun ada semacam pandangan dari orang terhadap dunia politik, oh ini butuh kos yang banyak begitu kan, butuh ada kaitan dengan ekonomi lah begitu kan, tapi ada juga orang yang secara ekonomi sudah mapan, sudah nyaman begitu kan, dia nggak mau tuh terjun ke dalam dunia politik, sudah nyaman kan itu. Artinya ini ada variabel, ada perspektif pengabdiannya juga gitu kan. Nah, saya pengen tahu ya, kira-kira histori ya punya motivasi untuk oh ini dunia politik. Gini Pak, jadi 2008 waktu itu gue jadi ketua HIPMI. Kita dulu bareng-bareng anak-anak muda semua, di bawah 30 semua, baru jadi pengusaha. Di saat itu kebijakan-kebijakan daerah, nasional dan daerah itu tidak banyak berpihak kepada pengusaha-pengusaha lokal dan pengusaha-pengusaha pemula, Pak. Gitu. Sehingga kompetisi kita itu sangat susah ketika jadi pengusaha-pengusaha pemula waktu itu. Bersaing dengan pengusaha besar, bersaing dengan pengusaha luar dan lain-lain. Tidak ada kebijakan yang membuat kami ini bisa setara. Setara ini maksudnya begini, bisa berkompetisi dengan baik, kan nggak bisa. Kalau kompetisi dalam bisnis ini ketika regulasi membebaskan, akhirnya kapitalis yang keluar kan, yang banyak duit, yang banyak modal itu yang menang kan gitu. Tapi ketika regulasi berpihak, itu ada kesetaraan gitu. Mana plot yang mana yang pengusaha besar boleh, yang pengusaha kecil juga akan dimasuki oleh pengusaha besar, tidak, inilah jadi. Nah, itu semua bisa dilakukan ketika kebijakan berpihak gitu. Kebijakan berpihak. Nah, siapa yang mengerti tentang keberpihakan kebijakan ekonomi ini? Ya pengusaha, harusnya pengusaha. Misal begini deh, lu satu anak muda mau bangun bakso, ya mau bangun warung bakso satu, ya kan, satu orang itu bakso itu kira-kira 20-30 juta. Untuk ngurusin izin dan lain-lain, ya zaman dulu itu bisa habis 3-5 juta. Supaya itu bankable dan lain-lain ya, gitu. Ya begitu, zaman dulu ya, gitu. 20% dari modal itu untuk izin. Iya. Ya, toh. Zaman dulu masih bayar mahal. Gitu. Tapi ada perusahaan besar bangun, ya. Dia satu izin juga dia sudah punya 500 gerai, 100 gerai gitu kan. Dia 3 juta buat 50, buat 20. Ini kan nggak ya akhirnya yang kecil-kecil kapan mau menang gitu. Dulu zaman dulu kan seperti sekarang lah gitu. Sekarang kan sudah lebih baik. Nah, ini yang siapa yang mengerti kepentingan dia? Pengusaha gitu. Jadi akhirnya saya berpikir waktu itu suatu saat ketika gua sudah sudah bisa, ya harus ada yang memperjuangkan kepentingan ekonomi di lokal ya, terutama ya itu di politik gitu. Ya orang-orang politik yang pernah bekerja menjadi pengusaha ya itu lebih mengerti kepentingan pengusaha lokal seperti apa.
gitu. Artinya memang berangkat dari kegelisahan ya, Ya. kegelisahan saat muda, begitu Ya. kan, saat waktu itu memimpin HIPMI gitu kan. Ya. Nah itu yang menjadi apa namanya pada akhirnya motivasi lah. Nggak banyak pengusaha lah. Jadi gue udah ke Aceh sampai Papua. Nggak banyak orang-orang Lampung itu yang punya kemampuan meng-scale up bisnisnya menjadi level pengusaha nasional atau bisnisnya jadi skala nasional itu nggak banyak, sangat kecil sekali persentase. Padahal pengusaha pemula banyak sekali di sini. Keinginan orang untuk UMKM tuh tinggi sekali di Lampung. Tapi untuk men-scale up-nya itu sangat susah di Lampung. Tapi sekalinya tinggi bener ya Pak, kayak Erick Thohir, Mereka nggak pernah bisnis di Lampung. Iya. Mereka nggak pernah bisnis di Lampung gitu. Mereka bisnisnya di luar Lampung. Gitu. Mereka udah kan begini, kita ingin ya Bang Amri jadi pengusaha nasional, tapi rumahnya tuh di Lampung. Jadi usahanya di mana-mana, uangnya masuk ke Lampung. Muternya di Lampung gitu. Atau Reza jadi pengusaha besar, ya uangnya pun akan ada di Lampung. Ya, akhirnya uang Lampung ini banyak sehingga ekonominya tumbuh. Kan yang kejadian sebaliknya, orang luar cari duit di Lampung, uangnya bawa keluar, sehingga sehingga capital flight kita itu tinggi, uang yang keluar Lampung itu tinggi. Nah kalau tinggi, uang yang di Lampung sedikit, akhirnya kesempatan usaha juga jadi sedikit. Nah siapa yang punya tanggung jawab menyeimbangkan ini? Ya kan? Salah satunya regulasi. Regulasi lahir dari keputusan politik. Keputusan politik lahir dari politikus. Iya. Gitu. Sangat menarik, luar biasa. Saya ke Mas Reza. Ya. Jadi Mas Reza ini malam ini saya ganti-ganti ya ininya, Ya. backgroundnya. Dari simpul relawan, Atur gitu dulu lah. Terus dari founder sekaligus peneliti, Ya. gitu ya. Mas Reza, Iya. menurut Mas Reza gimana nih pasca pemilu ya? Pasca pemilu artinya kan ini berubah semua konfigurasi politik nasional. Kemudian tentu berpengaruh terhadap peta di daerah, begitu kan? Peta di daerah. Ini kita akan menuju ini ya, menuju apa namanya transisi kepemimpinan daerah, ya kan? Baik legislatif atau eksekutif. Nah ini gimana nih menurut Mas Reza? Bicara dari perspektif efektivitas kepemimpinan dan pemerintahan serta sebagainya. Jadi sebelumnya saya sering sampaikan ya, saya pernah sampaikan juga di apa namanya channel playlist saya juga gitu ya, bahwa penting sebenarnya bagi kita itu untuk menentukan kepala daerah itu bukan lagi berdasarkan gaya-gaya pragmatis masyarakat yang hari ini kita nggak bisa pungkiri ya gitu. NPWP lah ya nggak kan? Nomor piro wani piro gitu. Nah sejatinya bukan kesana lagi gitu. Walaupun prakteknya itu akan sulit dilakukan, saya yakin akan sulit dilakukan, tapi setidaknya kita punya referensi ya, bagi kita, apalagi kita anak muda. Kalau kita anak muda terus kemudian berpikirnya sudah apa namanya NPWP di kepala kita, nah ini maka ke depan ya kita nggak tahu lagi kan seperti apa gitu. Sisakanlah sedikit idealisme di tangan kita gitu. Jadi kalau apa kata guru saya Bang Hasan Hasan Nasbi ya, ada gurunya. Guru dari yang mulia. Atas lagi masih ada langit ya kan, kata guru saya. Jadi meskipun ya kita makan pakai tangan kanan, tapi ideologi genggamlah dengan tangan kiri supaya nggak hilang ideologi kita. Nah artinya apa? Idealisme itu jangan boleh hilang juga. Jadi kepentingan masyarakat, kepentingan publik itu juga harus diutamakan. Nah kepentingan publik itu bisa diutamakan dengan apa? Dengan itu tadi poinnya sebenarnya gitu. Sekarang gini deh contoh ya. Gimana jalan itu bisa infrastruktur semua bagus, sedangkan jalan itu macam-macam jenisnya. Ada jalan punya desa, ada jalan punya kabupaten, punya provinsi, punya nasional, segala macam ya. Nah, misal nih kita punya gubernur, kemudian dia solo fake nih, ya kan?
hubungannya ke atas biasa-biasa aja, ke bawah dia juga nggak punya pasukan, nggak bisa bisikin parlemen, nggak bisa bisikin kepala daerah segala macam. Akhirnya apa? Yang bisa dia bangun cuma infrastruktur punya provinsi, yang punya kabupaten dia nggak bisa bisikin. Atau jangan-jangan mungkin misalkan ini gubernur dengan kepala daerah di kabupaten kota tingkat 2 ada masalah. Nah, ini kan makin repot lagi. Belum lagi kepala daerah, misal bupati dengan parlemen punya masalah, nggak akur karena nggak punya partai, misalkan bupati wali kotanya atau seperti apa, atau dipecat dari partai misalkan. Nah, ini kan jadi masalah juga. Nah, sedangkan kebutuhan primer masyarakat, kebutuhan primer kita semua ini kan infrastruktur, jalan itu bagus, mulus, terang, kan gitu. Itu yang jadi kebutuhan utama kita. Kita ngeluh terus gimana ekonomi mau berputar, belum lagi masalah begal dan lain sebagainya, ya nggak kan? Ya kan? Nah, apalagi di kampung saya kan, di Lampung Timur kan, nah, begal dan lain sebagainya, karena infrastruktur itu yang utama. Nah, cara untuk membangun infrastruktur itu supaya berkala dan juga bisa berhubungan satu sama lain, itu kepala daerah itu harus kokoh gitu, harus kokoh. Maka sebenarnya kemenangan-kemenangan di daerah, di provinsi atau kabupaten, seperti contoh hari ini Gerindra menang di Lampung, ini menurut saya ya, mohon izin deh. Udah deg-degan nih gue. Udah deg-degan. Mohon izin. Jadi Gerindra menang di Lampung. Ini menangnya cihuy banget, bro. Ya kan? Lu bayangin, Gerindra insya Allah punya ketua DPRD di provinsi, ya kan? 16 kursi ya? 16 kursi, ya kan? Di kabupaten kota kalau nggak salah ada 5 kabupaten kota yang juga menang. Iya, iya, 5 kabupaten kota menang. Nah, terkonfirmasi ketua DPD Gerindra ya. 5 kabupaten kota menang. RI-nya kemarin Lampung 1 itu cuma 1 sekjen, Lampung 2 cuma Bu Ria. Ya. Hari ini Lampung 1, Lampung 2 itu ada 2 anggota DPR RI-nya kan, masing-masing dapil. Kemudian Prabowo Gibran, bro, ya, terlepas kemudian ini hasil kerja bersama-sama semuanya yang diatur oleh TKD. Ini menang mutlak di Lampung, ya kan? 70% hampir kan? Quickon kita kemarin 70% Lampung, gitu. Quickon kita kemarin 70% Lampung. Nah, artinya ini kemenangan yang bagus sebenarnya, gitu. Kalau kita semua bisa membaca itu dan masyarakat jeli terhadap itu, gitu. Nah, sekali lagi saya mohon izin nih. Boleh masuk. Mohon izin. Ini semoga saja ya, semoga saja setelah ini ditayangkan, Pak Prabowo dengar ini dipanggil Ketua Gerindra Lampung, ya kan? Suruh nyalon gubernur di Lampung, ya kan? Ya. Karena ini realitas bagi saya, ini penting. Gubernur itu punya hubungan yang baik dengan presiden. Bayangkan kalau misalkan presiden ini ketua Gerindra, ya kan, Pak Prabowo selalu ketua Gerindra, kemudian gubernurnya ketua Gerindra, yang menang mutlak di Lampung, parlemen di bawah juga punya, pembangunan akan baik gitu. Kalaupun zong, ya, tunggu dulu, kalaupun zong, kan kita demonya enak, ya, kan gitu. Artinya apa? Ini barang paket gitu. Kita harus tanya langsung juga yang ke langsung. Di media sosial kan juga sudah mulai muncul kan nama-nama itu. Iya, bisa masuk tokoh-tokoh yang diperkirakan akan maju wali kota kemudian Bandar Lampung gitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ada yang terbaru juga sosok-sosok yang akan maju menjadi gubernur Lampung gitu. Nah, tanggapan dia gimana tuh ya? Ya, kalau itu kan jadi begini, kalau kan setelah Prabowo menjadi presiden, tentu targetnya partai gini. Kalau targetnya partai secara umumnya bagaimana tetap menang kan. Tapi kalau di kita ini bagaimana begini gitu. Kami sudah menceritakan, mempromosikan Pak Prabowo ini kepada masyarakat tuh 15 tahun, Pak. Ya, segala cerita tentang Pak Prabowo bagus, Pak Prabowo setia kepada rakyat, ingin membantu rakyat, ingin membuat Indonesia lebih maju, makmur dan lain-lain ya, ingin Indonesia berdaulat. Itu adalah narasi-narasi yang memang kita ceritakan kepada masyarakat selama hampir 15 tahun. Sekarang Pak Prabowo jadi presiden, ya kan?
Maka kita di Partai Gerindra itu punya kewajiban, ya, bagaimana kita ikut memastikan, ya, janjinya Pak Prabowo itu hadir di Ya. ke masyarakat, gitu. Perlu pengawalan. Bukan perlu pengawalan, gini. Artinya begini, ketika teman-teman yang jadi DPR, ya, maka mereka ini tugasnya, ya, mengawal programnya Pak Prabowo, ya, memastikan cita-citanya Pak Prabowo masyarakat, harapan masyarakat kepada Pak Prabowo itu sampai kepada sampai di tangan mereka dengan baik, terdeliver dengan baik, ya. Baik yang di RI, ya, artinya programnya RI, ya, yang ada di Lampung itu sampai ke masyarakat dengan baik, ya. Begitu juga yang di provinsi, begitu juga yang di kabupaten dengan sesuai dengan ini yang tingkatannya masing-masing lah. Tapi itu adalah tugas seluruh kader Gerindra juga, gitu. Ya, itu yang misi besarnya kami, ya. Nah, terus dari satu sisi kita juga harus memikirkan bagaimana partai 2029 itu tetap sustain, kan, betul sustain. Nah, tetap sustain artinya tentu kita berharap tentunya setelah ini ada Gerindra itu nggak pernah ada kepala daerah di Lampung yang dari kader Partai Gerindra, tentunya kita berharap ada, ya, minimal satu bupati atau wali kota dari Gerindra. Itu gubernur sekalian ya. Itu ini ya, atau artinya jangan sudah dipanggil ini. itu kita kan nyesuaiin dengan kemampuan kader juga kan, gitu. Ya, inilah kemampuan kami dan kader-kader yang sudah berjuang, dan kita ingin memastikan Pak Prabowo itu ketika menjadi presiden itu sesuai dengan dengan harapannya masyarakat, gitu. Apa yang diharapkan Pak Prabowo menjadi presiden itu sampai ke masyarakat. Nah, itu ada yang membantu dari DPRD, ada yang membantu dari kepala daerah. Kalau balik lagi, kalau gubernur dan lain-lain itu memang belum dibicarakan, ya, artinya ya masyarakat biasalah karena kebetulan kan habis ini langsung pilkada, mungkin masih panas urusan pilpres dan lain-lain, ya, gitu. Jadi kita kan nggak serta-merta itu kan, karena banyak variabel-variabel yang harus kita pikirkan. Kayaknya ada hal yang harus kita benahi. Namanya jangan ruang kita, ruang A1. Iya. Jadi kita bisa undang beliau-beliau ini next di program pengganti ruang A1. Sebelum beliau mau cerita, salah kalau tanya. Saingannya ini ntar bocor halus. Salah kalau tanya, udah ada bocoran ini, berarti udah dipanggil nih sama nggak bisa dijawab. Oke, kita gitu. Nggak ada informan rahasia kan? Iya. Besok kalau ruang A1 kita satu aja kamera. Di Gerindra sendiri pembicaraan tentang pilkada belum dilakukan, mungkin habis lebaran baru, gitu. Tapi kalau menurut saya balik lagi ke, jadi tadi saya analisis Mas Raja ini bisa ganti peran dalam peneliti, ya. Nah ini jubir Nanti ya. Bahaya ini. Karena gini, saya juga sistemnya pengusaha. Jadi apa yang orang mau Reza usahakan. jadi saya lihat memang betul secara rasional kan, rasional artinya apa yang disampaikan ketika hari ini di legislatif RI, kabupaten, provinsi kan Gerindra punya banyak amanah, artinya kan jabatan itu, kursi yang ada itu kan bahasa lainnya itu amanah dari rakyat. Ya betul, perlu ada. Iya, rasionalnya begitu. Saya rasa memang yang dibutuhkan masyarakat. Ini kan masyarakat selama ini menuntut cepat, pembangunan cepat, penanganan apa-apa terhadap masyarakat cepat, kesehatan segala macam cepat. Pokoknya apa kebutuhan primer masyarakat, mereka ingin cepat kan gitu. Nah, itu semua bisa berjalan ketika semua sinkron nih. Kepala daerah dengan parlemen setempat, dengan DPRD, ini bisa nyambung, bisa berkomunikasi. Dia punya kekuatan di parlemen. Ketika Gerindra menang di Lampung, menang di beberapa kabupaten kota, dia punya ketua dewan, anggota fraksinya mayoritas di situ, dia punya kepala daerah, itu akan memudahkan. Belum lagi punya presiden dan seterusnya. Itu rasionalnya begitu. Tapi kan rasional politik kita nggak tahu, makanya kan nanti kan dipanggil kapan gitu. Kalau saya berharapnya akan ada segera itu hilal-hilal baik gitu
Artinya gini, dengan segala rasional itu tadi yang Mas Reza sebutkan ya, kalau kita melihat di Lampung sendiri itu sudah seberapa rasional gitu dengan yang sekarang ada gitu. Dan nanti juga ke depan sebenarnya Lampung ini butuh yang bagaimana gitu. Nanti barangkali bisa disambung sama ya juga itu. Ya, jadi saya rasa gini, kalau hari ini kita lihat ya, contoh nih hari ini, gubernur kita itu partai Golkar, bro. Ya, kan? Pak Arinal Golkar, ketua DPD Golkar, ketua DPRD-nya PDIP. Ya, PDIP. Terus kemudian di beberapa kabupaten kota yang kepala daerah dia Golkar cuma berapa? Ya, yang tengah mungkin ya, gitu. Di timur wakil, kan gitu. Nah, terus kemudian di parlemen juga yang ketua dewan Golkar mana? Di Lampung. Ya, nggak ada kan? Nah, kemudian di pusat juga, di nasional, ketua partai dia itu cuma Menko Perekonomian, walaupun itu posisi strategis, tapi Menko Perekonomian, gitu. Itu juga yang kemudian menjadi salah satu sebab, menurut saya ya, itu menjadi salah satu sebab terlambatnya banyak pembangunan yang ada di Lampung. Nah, ya terlepas kemudian juga, iya, itu jalan yang mana kan gitu, jalan yang mana, kan gitu, jalan yang mana, jalan yang mayoritas bagus itu jalan nasional. Kita bisa lihat semua, cek itu pembangunan APBN mayoritas, gitu. Nah, maka ini menjadi penting gitu. Kalau kita mau bagus nih daerah, pembangunannya cepat. Ya jadi kalau masyarakat itu nuntutnya cepat, apa-apa cepat, pembangunan cepat, pemeliharaan apa-apa cepat, apa penyediaan jasa untuk masyarakat di rumah sakit segala macam itu cepat, ekonomi bisa berputar dengan baik. Kan maunya cepat, ya maka harus rasionalnya juga digunakan dong masyarakat gitu. Jadi bukan NPWP tadi lagi gitu, tapi terlepas dari itu harus mulai berpikir bagaimana dia punya kepala daerah yang benar-benar kokoh di bawah dan bisa interaksi di atas gitu. Dari ini Yai Mirza sendiri, ke depan tuh Lampung sebenarnya harus bagaimana? Begini ya, ya. Gue mau bela gubernur gue dulu deh. Pertama memang ya, memang APBD Lampung kan nggak besar ya, gitu. Gua agak mundur. Kita itu 9 juta orang gitu, tapi kan APBD kita nggak nyampe hampir 8 triliun lah, gitu. Secara kalau dibandingin dengan Sumsel jauh di bawah, dengan Banten di bawah, sedangkan jumlahnya besar, jalan kilometernya juga besar. Ini jalan kilometernya juga hampir sama lah, banyak lah. Jadi sedangkan aktivitas ekonomi kan tinggi sekali di perkebunan, pertanian dan aktivitas ini. Itu yang membuat variabel-variabel yang membuat jalan cepat rusak. Gitu. Jadi memang pileg dan pilkada itu memang kadang-kadang ya, karena kalau pilkada kan sudah tokoh ya, masyarakat itu melihat tokohnya siapa gitu. Dia kadang-kadang nggak peduli dengan partainya. Ada benernya ketika partai itu selaras dengan partainya presiden dan lain-lain, ya itu memang mungkin ada fasilitas-fasilitas yang lebih gampang membuat pembangunan itu terdistribusi gitu. Mungkin ya, kita belum, saya belum pernah jadi kepala daerah juga, kita juga belum pernah merasakan itu kan, maksudnya. Tapi artinya begini, ke depan ya memang perlu Lampung dengan APBD kecil ini perlu banyak terobosan-terobosan. Artinya harus ada faktor eksponen yang kuat lah gitu. Soal ekonomi juga. Ya, bagaimana membuat sinergi antara pembangunan baik pembangunan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Kita ingin dilakukan bukan hanya pemerintah pusat, juga swasta ya, dan lain-lain punya rasa tanggung jawab yang sama dalam membangun Lampung. APBD itu kan cuma 8 triliun, tapi uang yang berputar itu kan ratusan triliun, Pak, di luar daerah. Nah, bagaimana kita itu kita ingin terkonsolidasi sehingga menjadi pembangunan itu di Lampung. Jadi ada efek bagusnya buat Lampung. Itu yang kita inginkan ke depan gitu. Siapapun pemerintahnya gitu. Saya kalau boleh nambah tuh, itu kenapa saya sampaikan bahwa pentingnya kepala daerah itu yang juga punya akses, punya relasi, bukan hanya di Lampung, bukan hanya skala lokal, tapi nasional. Bahwa juga mengenai perputaran ekonomi, mengenai pembangunan, itu juga bisa diambil dari relasi-relasi di luar. Nah, tadi yang disampaikan yaitu
itu yang apa saya maksudkan itu betul sekali bahwa kemudian menurut saya itu penting dilakukan. Sekarang bayangin teman-teman, di Lampung ini berapa perusahaan yang ada di Lampung? Di Lampung aja, ya. Kemudian di luar, ketika itu bisa dibawa masuk ke dalam, bisa menjadi investor-investor baru di Lampung, maka roda ekonomi akan hidup. Contoh misalkan, wisata kita ada banyak di Lampung yang berpotensi, ya kan? Tapi ya begini-begini aja kan wisata kita. Padahal orang dari Sumsel tuh, itu kalau piknik pasti ke Lampung kan? Nah, tapi kondisi wisata kita ya gini-gini aja. Kalau itu dikemas dengan baik, didatangkan investor-investor yang baik, dengan kepala daerah yang punya relasi, skala nasional bahkan mungkin internasional, itu dikemas dengan baik, roda ekonomi akan berputar. Dengan apa? Dengan wisata hidup, kemudian pedagang-pedagang kecil juga akan hidup di situ, orang akan masuk berwisata juga, PAD akan meningkat, dan itu bisa memudahkan pembangunan yang ada di Lampung. Nah, itu poinnya gitu. Jadi penting saya rasa untuk kepala daerah. Nah, jadi nanti di menjelang akhir 2024 itu kita ada pilkada gitu. Nah, bagi kita masyarakat di Lampung itu menentukan calon-calon kepala daerah, kita wajib hukumnya. Nah, kalau tadi sempat saya haramin tadi kan, yang ini wajib ya kan. Wajib hukumnya. Kita tahu profil ya kan, profil calon-calon kepala daerah yang akan bertarung gitu di perhelatan pilkada gitu. Karena itu untuk mengukur itu. Oke. Ya. Saya tidak. Ya. Meskipun ini pahit tapi harus saya sampaikan. Ya. Artinya begini. Hari ini santer di media, Lampung secara ekonomi, Lampung ada hampir 1 juta masyarakat Lampung yang masuk ke dalam kategori kemiskinan yang ekstrim. Kemudian Provinsi Lampung menjadi masuk ke dalam 4 bahkan 10 provinsi termiskin. Nah, saya ingin tahu nih pandangan dia kira-kira terhadap potensi yang dimiliki Lampung sehingga nanti dapat berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat dengan segala potensi baik dari sisi pertanian begitu kan dan lain sebagainya. Itu pandangan dia gimana? Pak Prabowo itu jawabannya. Programnya hilirisasi. Iya, hilirisasi gitu. Tapi kita ingin hilirisasi itu jangan menjadi capital flight lagi, jangan sampai hilirisasi jadi Lampung, uangnya itu keluar Lampung. Yang melakukan hilirisasi itu adalah orang-orang Lampung itu sendiri gitu. Hilirisasi sangat bagus gitu, tapi kita butuh hilirisasi tingkat lokal gitu. Jadi semua produk-produk yang ada di 10 komoditas unggulan Lampung misalnya, kita lakukan hilirisasi di tingkatan lokal dengan dilakukan oleh orang-orang lokal, orang-orang Lampung juga, sehingga value-nya dari nilai tambah yang dilakukan oleh produknya komoditas unggulan Lampung itu ya hasilnya itu buat masyarakat Lampung. Itu kan otomatis yang tadinya misalnya jagung ya misalnya terus jadi terrealisasi jadi produk berikutnya ya otomatis nilai jagung itu tinggi di sini kan nilainya, dan yang melakukan juga pelaku-pelakunya juga orang-orang Lampung gitu. Jadi ya memang jawabannya ya ada di Pak Prabowo ya. Jadi semangat hilirisasi itu juga harus kita lakukan di Lampung gitu. Intinya kenapa miskin karena pembagi uangnya segini yang dibagikan banyak, ada 9 jutaan orang gitu. Tapi ya daripada berarti solusinya ya banyakin yang dibagi, berarti banyakin uang yang beredar di Lampung. Bagaimana ngebanyakin uang yang beredar di Lampung? Ya tingkatkan nilai tambah produk-produk yang ada di Lampung gitu. Nah, masalah kita kayaknya udah hampir di ujung waktu. Saya mungkin ingin minta closing statement. Closing statement dari Bang Raja dulu, mungkin bisa. Oke. Untuk kita. Jadi tentunya yang pertama sudah tepat warga Lampung itu memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka.
Sukses. Teman baik nih. Oke, closing statement dari Mas Reza. Silakan ya, closing statementnya untuk kita malam ini. Ya, ya. Jadi banyak nilai-nilai yang gini, banyak apa ya? Hal yang baru yang saya dapat ketika dalam politik ini, termasuk dalam pilpres ini. Salah satunya itu ya saya melihat ada gerakan masif yang dilakukan oleh teman baik itu ternyata menjadi apa ya? Kita ngelihat anak-anak umur 25-an ya udah kerja politik Pak gitu. Dan memang kerja politiknya dengan cara yang modern, yang benar gitu, yang nggak ngajarin pragmatis dan lain-lain ya. Jadi dan semangatnya luar biasa. Ya. 1 juta kaos tuh gak sedikit Pak gitu. Iya. Gak sedikit gitu. Meskipun kaosnya yang membuat orang ya. 1 juta kaos ya. Dan ini menjadi ya teman baik ini menjadi salah satu tadi ya referensi, role model atau menjadi wadah buat anak-anak muda di Lampung itu untuk belajar politik mulai dari bawah. Nah, semoga ya. Dan kita ingin ya teman baik ini ya dalam setiap kesempatan konsultasi ya baik pilpres, pileg, pilkada itu memang menjadi entiti-entiti yang bekerja ya gitu. Bukan lihat menang kalahnya atau siapa yang diperjuangkan. Kalau itu mungkin sudah di wilayahnya Reza ya. Tapi wahana jadi tempat wahana teman-teman anak-anak muda itu belajar berpolitik gitu. Bagaimana satu keputusan besar itu dilahirkan dari kerja-kerja mikro. Keputusan besar kan ketika kerja mikro ini apa datang ke tempat warga, nanya, ngobrol, merayu, foto ya, bagiin ya, dengan wajah yang senyum dan lain-lain. Saya lihat spesifikasi SOP-nya tuh banyak banget kan. Banyak. Sampai itu menghasilkan satu keputusan politik ya, presidennya siapa atau kepala daerahnya siapa dan lain-lain, sampai hasil keputusan politik itu dihasilkan juga oleh hasil-hasilnya mereka. Jadi mereka punya kontribusi. Nah, ini yang nggak banyak dilakukan oleh teman-teman di Lampung ini ya. Maju terus Reza dan teman-teman ya. Kepala daerah ya nanti aja. Ampun gua ada Kalau udah ada DCT ya. Berarti tinggal artinya 2 atau 3 bulan lagi ya kita undang lagi sebagai calon kepala daerah yang mana? Mungkin itu. Terima kasih teman-teman pemirsa. Pemirsa. Untuk malam ini sekian podcast dari kita. Terima kasih untuk yang mulia kita. Ya, kedua yang mulia kita, ya Mirja dan Mas Reza. Sekian, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Kita akan terus istiqomah begitu kan untuk bisa menghadirkan politik edukasi begitu bagi masyarakat. Karena terkadang kalau kita satu arah begitu kan di forum-forum formal itu, ini anak-anak muda masyarakat ini kurang bisa nyerapnya ya. Nah, kita berharap program ini bisa memberikan manfaatnya, banyak manfaatnya untuk kita semua. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Nanti malam jangan lupa sahur. Teman-teman, jangan lupa sahur. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Saya Mas Amri. Saya Mas Toha. Terima kasih. Bila bisa bilhaq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pun. Terima kasih. Terima kasih.